Oh, udah. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada dalam program Berkat Pagi di hari ini. Mari sama-sama kita belajar tentang firman Tuhan yang hari ini terdapat dalam kitab 2 Samuel pasal yang ke-8. Kita buka Alkitab kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang terdapat dalam 2 Samuel pasal yang ke-8. Sebenarnya satu perikop itu, tapi saya ingin bacakan saja di ayat yang ke-14. Ayat ke-14 hanya yang bagian B-nya saja. Sudah dapat? Kita baca sama-sama demikian firman Tuhan. 2 Samuel pasal yang ke-8 ayat ke-14 bagian B. Di sana dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini terus terang ya, bahwa sepanjang kita hidup, selama kita masih bernafas di muka bumi ini, kita selalu hidup kita ini selalu ada dengan yang namanya perjuangan. Nah, Bapak Ibu Saudara, hampir seluruh kehidupan kita ini diisi dengan yang namanya perjuangan. Kita kalau misalnya mau menggapai goal atau menggapai sesuatu yang ada di depan kita nanti yang sudah kita rencanakan, pasti kita namanya berjuang untuk mendapati apa yang kita inginkan, untuk menggapai segala sesuatu yang kita inginkan di depan. Nah, itulah sebabnya yang namanya perjuangan itu selalu ada dalam kehidupan kita. Hari ini pun, saya pun juga berjuang. Saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pasti lagi dalam perjuangan. Ya, entah perjuangan hidup seperti apa yang kita lewati hari ini. Nah, Saudara, seringkali di tengah-tengah perjuangan kita itu banyak sekali proses, banyak sekali hambatan. Entah itu pergumulan hidup kita, entah itu kita berperang mungkin melawan hawa nafsu, melawan keinginan daging. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar untuk bagaimana kita untuk bisa menguasai semuanya itu. Nah, hari ini kita belajar dari Daud, Raja Daud. Di pasal 8 ini Saudara, di sana perikopnya di sana dikatakan adalah kemenangan dari Daud. Nah, dalam 2 Samuel 8 yang kita baca ini, kita melihat bagaimana serangkaian kemenangan yang Daud alami. Nah, yang pertama, di ayat yang pertama, Daud memukul kalah orang Filistin. Dan yang kedua, Daud memukul kalah orang Moab. Dan yang ketiga, Saudara, di sana Daud mengalahkan atau menundukkan Raja Hadadeser, Raja Soba di hulu Sungai Efrat. Dan yang terakhir, kita boleh melihat daripadanya menangkap 1.700 tentara berkuda dan 20.000 pasukan berjalan kaki. Dan di sana ayat 4 juga dikatakan menumpas orang Aram yang hendak menolong Hadadeser dengan jumlah puluhan ribu orang. Dan ayat 5 ke 6 sana juga di dalam perjalanan pulang ia kembali mengalahkan 18.000 orang Edom di lembah Asin. Nah, Saudara, kalau kita bisa melihat di sini, siapa sih Daud sebenarnya? Daud yang kita tahu dia hanya pengembala kambing domba. Siapa Daud? Apakah dia punya strategi perang yang bagus, atau sedangkan kita boleh melihat bahwa Daud saja waktu dia mau mengalahkan Goliat, dia dipakaikan baju perang, tapi ternyata tidak bisa. Siapa Daud sebenarnya? Dia adalah orang yang tunduk kepada Tuhan. Nah,
Raja Daud, kalau misalnya kita melihat Daud ini sebenarnya tidak ada apa-apa. Badannya saja kecil, Bapak Ibu Saudara. Badannya aja kecil, bagaimana bisa berperang? Tapi bagaimana Daud ini bisa mengalami banyak kemenangan-kemenangan. Nah, di ayat 6 di sana kita baca sekali lagi. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan penduduk di daerah orang Aram dari Damsyik. Orang Aram itu takluk kepada Daud dan harus mempersembahkan upeti, yang di sini yang ditekankan bagian B. Dikatakan sana, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Nah, saudara, di ayat firman Tuhan ini dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Ini ditekankan ada 2 kali, di ayat 6 bagian B dan di ayat 14 bagian B. Nah, bagaimanapun keadaan situasi pada waktu itu, artinya tidak tertulis di sana Daud kalah. Tidak tertulis sama sekali di sana Daud kalah. Karena apa? Kita boleh lihat sama-sama. Di sini kita melihat bahwa Daud adalah orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Apapun peperangan yang akan dia lakukan, apapun peperangan yang akan dia lakukan, saudara, dia pasti bertanya kepada Tuhan. Artinya Daud orang yang selalu mendahulukan Tuhan. Apapun keadaan kita, Bapak Ibu Saudara, saya tahu banyak hal yang kita hadapi di depan, banyak hal yang kita sedang hadapi mungkin hari ini. Saya tidak tahu, saya pun juga sedang bergumul, Bapak Ibu Saudara. Tapi yang Tuhan inginkan adalah kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita boleh melihat belajar dari Daud. Apapun yang dia lakukan, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kata berperang di sini, saudara, bukan berperang secara fisik, kita angkat pedang, kita tembak-tembakan, enggak. Tapi kalau boleh dikata di sini, peperangan itu adalah pergumulan kita. Apa yang sedang kita pergumulkan hari-hari ini? Banyak hal yang kita hadapi dan juga banyak hal yang kita terima. Nah, kalau kita tidak kuat dengan keadaan, kita bisa saja diprovokasi oleh iblis. Nah, banyak intimidasi iblis datang kepada kita untuk memprovokasi hidup kita. Dia membuat kita jauh daripada Tuhan. Dia membuat kita melenceng dari jalannya Tuhan. Dia buat kita jauh dari pandangannya Tuhan. Sebabnya kita belajar dari Daud. Kita melihat bahwa dia selalu mengandalkan Tuhan. Apapun yang menjadi peperangannya yang akan dihadapi. Nah, dalam Mazmur kita lihat juga dalam Mazmur 60. Dalam Mazmur 60. Mazmur yang ke-60. Di sana perikopnya doa memohon kemenangan. Nah, di Mazmur ini di mana Daud mengingat kembali kebaikannya Tuhan. Hanya dia tulis Mazmur ini. Kita baca di ayat yang ke-7. Ayat 7, setelah itu kita lompat ke ayat 13 dan 14. Di sana kita baca, supaya terluput orang-orang yang kau cintai, berikanlah keselamatan dengan tangan kananmu dan jawablah kami. Nah, kita lompat ke ayat 13 dan 14. Di sana dikatakan, berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Ayat yang ke-14, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini bahwa Daud tahu betul bahwa kalau kita mengandalkan manusia, hanya kesia-siaan yang kita dapatkan. Nah, itu sebabnya di sini Daud bilang, tekankan di ayat yang ke-14, kita baca sekali lagi. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang
Tuhan mau adalah kita selalu mengandalkan Tuhan. Apapun musim hidup kita. Kita belajar dari Daud. Setiap peperangan yang dia lakukan, dia bertanya kepada Tuhan. Artinya, dia selalu mendahulukan Tuhan. Daud selalu mendahulukan Tuhan. Dia tahu posisi dia dengan Tuhan. Daud, dia tahu posisinya dia dengan Allah. Karena saudara, kalau kita bisa melihat di sini, Daud, dia tahu bahwa dia adalah anak. Dia berdoa kepada Bapa untuk minta permohonan, memohon untuk minta kemenangan daripada Tuhan. Itu salah sebabnya di Mazmur 60 dikatakan di sana di ayat 13-14 bahwa sia-sialah penyelamatan dari manusia. Dan yang ke-14, hanya dengan Tuhan kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita belajar dari Daud. Saya percaya banyak hal yang akan kita hadapi di depan. Tapi saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Artinya andalkan Tuhan terus-menerus dalam hidup kita. Buat Dia di depan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Saya percaya kita diberkati di pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan dapat saya bagikan kepada kita. Immanuel, Allah beserta